Berarti qaiman. Belum ada. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana dzal hijjati syahral awakhir minas sanatil hijriyah alladzi yakunu fihi 'idul adha wa dzabhud dhuhaya wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tudhabu biha sayyiatu a'malina wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi yattabi'uhul mu'minun kulla zamanin wa makanin ittiba'an hasana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihil fudala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin laisa fihi syufa'a illa min 'indi rabbina amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqah. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sekarang kita ini masih berada di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini merupakan bulan penghujung dari tahun Hijriyah. Karena ini bulan penghujung, maka yang paling tepat kita bermuhasabah, berevaluasi, mengevaluasi diri, atau mungkin kalau bahasa kantorannya LPJ, laporan pertanggungjawaban di akhir tahun. Karena ini adalah merupakan bulan penghujung, maka yang paling tepat kita bermuhasabah, yaitu dengan bercermin kepada apa yang terjadi di bulan Dzulhijjah ini. Namun sebelumnya tentang muhasabah ini ada disebutkan dalam satu hadis diriwayatkan oleh Shaddad bin Aus. An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Yang artinya dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdas atau sukses adalah orang yang menghisab, mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mencatat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kalian lakukan muhasabah, evaluasi diri atas diri kalian sebelum kalian dihisab. Timbanglah perbuatan kalian sebelum ia kelak ditimbang. Begitu juga dalam beberapa ayat Al-Quran
Al-Quran mengisyaratkan tentang pentingnya untuk bermuhasabah diri. Di antaranya ayat dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan, menghisab, mengevaluasi apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sidang Jumat rahimakumullah, di bulan ini kita bermuhasabah dengan berkaca atau bercermin kepada 3 hal yang terjadi pada bulan ini, yaitu ada hari besar Islam Idul Adha, kemudian penyembelihan hewan kurban, dan pelaksanaan ibadah haji dengan puncaknya yaitu wukuf di padang Arafah. Pertama, mengambil hikmah dari hari raya Idul Adha. Idul Adha ini merupakan hari raya besar bagi kaum muslimin yang dapat dijadikan sebagai momen untuk saling berbagi dan untuk saling bersilaturahmi, saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW diriwayatkan bahwa Anas radhiyallahu anhu berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa li ahli al-Madinati yaumani yal'abuna fihima faqala qadimtu alaikum wa lakum yaumani tal'abuna fihima fa innallaha qad abdalakum yaumaini khairan minhuma yaumal fitri wa yauman nahar. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, penduduk Madinah memiliki 2 hari raya yang dirayakan untuk bersenang-senang dan bermain-main. Ini terjadi di masa jahiliyah. Maka beliau berkata, aku datang kepada kalian dan kalian mempunyai 2 hari raya di masa jahiliyah yang kalian isi dengan bermain-main. Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik bagi kalian, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Sidang Jumat rahimakumullah mengacak kepada Idul Adha, maka kita setiap saat semestinya seperti di Idul Adha saling bersilaturahmi, saling memaafkan, saling mempelajari antara satu dengan yang lainnya. Itulah pengambilan dari Idul Adha. Yang kedua, di bulan Dzulhijjah ini kita mengambil pelajaran dari penyembelihan hewan kurban, baik dalam makna syariat yang berarti semakin lebih dekat kepada Allah, maupun dalam makna filosofi yang identik dengan berkorban. Artinya dalam hidup ini kita mesti mau berkorban. Sidang Jumat rahimakumullah, begitu juga kita mengambil pelajaran di bulan Dzulhijjah ini dengan ibadah haji yang puncaknya wukuf di padang Arafah, yakni bermakrifah kepada Allah yang esa dan bertaaruf antar sesama manusia yang berbeda-beda syakhsiahnya, ya, berbeda-beda pemikirannya dan sebagainya. Hadis dari Abdurrahman bin Umar Ad-Dali bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-hajju arafah, faman adraka lailata arafata qabla tulu'il fajr min lailati jum'in faqad tamma hajjuhu. Haji itu adalah wukuf di Arafah, maka barang siapa yang wukuf di Arafah pada malam Arafah
hingga menjelang terbitnya fajar dari malam berkumpulnya jamaah haji, maka sungguh hajinya telah sempurna. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi hikmah dari wukuf di padang Arafah, usaha berhenti dari segala macam aktivitas keduniaan secara fisik untuk naik jiwanya menemui Allah dengan berbagai zikir dan doa yang disampaikan, dengan merasakan betapa agungnya Allah, seraya menyadari bahwa betapa kecilnya manusia dan betapa manusia itu semuanya sama derajatnya di sisi Allah, sama-sama berpakaian putih, sama-sama memohon kepada Allah. Maka dari waktu sehari-hari kita yang 24 jam ini, kita berusaha untuk menyisihkan waktu khusus meneladani wukuf di padang Arafah, berhenti dari berbagai macam aktivitas keduniaan untuk kita fokus menemui Allah Subhanahu wa taala dengan memohon, berdoa, berzikir kepadanya. Sidang Jumat rahimakumullah, maka untuk di penghujung tahun Hijriah dan untuk menyambut tahun baru, kita bermuhasabah, kita mengevaluasi diri. Apakah kita telah mengisi hari raya dengan kegiatan yang berarti atau baru bermain-main, berpesta pora? Apakah kita semakin dekat kepada Allah atau justru sebaliknya? Apakah sholat kita semakin bermakna atau belum meningkat? Apakah kita sudah berkorban untuk berkurban lebih dekat kepada Allah atau malah semakin jauh dari rahmat dan barokahnya? Apakah kita semakin care kepada sesama manusia, semakin toleran, semakin saling menghormati, semakin saling mempelajari, saling memperbaiki, atau malah semakin saling menyalahkan, saling hujat, saling menjatuhkan? Maka untuk jawabannya tentunya ada pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita dapat mengevaluasi diri kita untuk segala macam kegiatan dan ibadah kita yang telah kita lakukan selama setahun ini, untuk supaya kita bisa lebih baik lagi menghadapi tahun baru nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal bihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.